Dia harus terlebih dahulu memahami seluk-beluk masalah ini. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana melindungi saudaranya. Paman Li, lama tidak bertemu. Dalam perjalanan pulang, Murong Yu bertemu dengan Li Guo. Ketika menyapa Li Guo, dia juga bertemu dengan Han Ying, yang sedang menggendong si gendut kecil di sebelahnya. Ini seharusnya kakak ipar, kan? Oh, Xiao Yu, kapan kamu tidak datang, tetapi kembalilah saat ini. Melihat Murong Yu, Li Guo awalnya terkejut, lalu dia menghela napas. Jelas, dia memiliki ide yang sama dengan Li Feng dan tidak ingin menyakiti Murong Yu. Agaknya kamu adalah paman Murong Yu. Han Ying telah melihatnya. Meskipun Han Ying dalam suasana hati yang buruk dan pucat, tetapi dia tetap menjaga kesopanannya. Paman, peluk. Ketika dia melihat Murong Yu, si gendut kecil itu tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, dan segera membuka tangannya dan memeluk Murong Yu. Melihat si gendut kecil yang mirip Li Fengshen ini, Murong Yu memeluknya sambil tersenyum. Segera, dia meraba-raba, tetapi segera dia menyeringai. Tidak ada hadiah yang cocok untuk si gendut kecil ini. Meskipun dia memiliki beberapa harta di tubuhnya, si gendut kecil ini baru berusia 3 tahun, dan dia tidak dapat menggunakan barang-barang itu untuknya. Katakan pada paman, siapa namamu? Tanya Murong Yu sambil tersenyum sambil memeluk si gendut kecil itu. Si gendut kecil itu tidak takut dengan kelahiran, dan berkata dengan tegas, namaku Liling, paman, apakah kamu paman Murong Yu yang abadi? Ayah dan kakekku sering membicarakanmu. Ya, aku paman Murongmu. Katakan pada pamanmu jika ayah dan kakekmu pernah berbicara buruk tentangku. Tidak, ayah, mereka semua orang baik, jadi mereka tidak akan mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Si gendut kecil itu memutar matanya dan berkata, hahaha, Murong Yu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Menurutku si gendut kecil ini cukup menarik. Bahkan ketiga Li Feng, yang tadinya sedih, merasa geli dengan si gendut kecil itu. Di aula, Murong Yu dan yang lainnya duduk. Pada saat ini, si gendut kecil dipeluk oleh ibunya dan meninggalkan aula. Namun, wajah Murong Yu berubah muram saat ini. Paman Li, Xiao Fengzi, apa yang terjadi? Xiao Yu, kembalilah, jangan ikut campur dalam masalah ini, kita bukan lawan mereka. Li Guo menghela napas, nadanya sedikit putus asa. Keluarga mana yang akan membunuh kalian semua? Wajah Murong Yu muram, penuh dengan niat membunuh. Jika benar-benar ada keluarga itu atau bahkan dinasti Daxia yang ingin membunuh keluarga Li, dia tidak keberatan menghapus mereka dari dunia. Dia memiliki kemampuan ini. Keluarga Murong, apakah kalian pernah mempertanyakan masalah ini? Keluarga Murong jelas merupakan keluarga kelas 1 di dinasti Daxia. Jika keluarga Murong tidak menanyakan hal itu, mata Murong Yu memancarkan niat membunuh. Keluarga Murong, meskipun keluarga Murong adalah keluarga super, mereka bukanlah lawan mereka. Mereka adalah kultivator, sekte kultivasi. Li Feng berkata dengan nada mencela diri sendiri. Sekolah kultivasi, apakah kamu ingin melakukannya terhadapmu? Murong Yu terkejut, dan kemudian mengungkapkan niat membunuhnya. Alam pemahaman umumnya tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan dunia, bahkan jika 10 sekte hanya secara tidak langsung mengendalikan sebuah kerajaan, mereka tidak akan campur tangan secara langsung. Dan sekarang sekolah kultivasi ingin melakukan sesuatu terhadap keluarga Li. Ini cukup bagus. Tian Lingmen, ini adalah Li Feng yang menggertakkan giginya. Tian Lingmen, apa itu? Murong Yu mencibir, dia belum pernah mendengar tentang sekolah ini dalam ingatannya. Selain itu, dinasti Daxia adalah wilayah pengaruh Tian Yanzong, dan sekarang setelah hal semacam ini terjadi, dia merasa sudah waktunya baginya untuk pergi ke Tian Yanzong untuk membahas argumen. Namun, sebelum itu, dia harus berurusan dengan keluarga Li. Pada saat ini, niat membunuh Murong Yu terciprat. Merek yang kurang dikenal tidak hanya terang-terangan menindas orang-orang duniawi, tetapi juga menindas saudaranya. Ini cukup bagus. Paman Li, Xiao Fengzi, ada apa? Bagaimana sekte kultivasi mereka bisa membunuh kalian semua? Meskipun Murong Yu memiliki niat membunuh yang tak terbatas, dia bahkan lebih penasaran tentang mengapa sekte ini telah melakukan sesuatu terhadap keluarga Li. Menurut akal sehat, keluarga Li, keluarga sekuler ini, seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Xiao Yu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku tidak ingin menyakitimu. Kau pergi sekarang juga,
dan kembali untuk membalas dendam pada kami ketika kau berhasil. Li Guo menghela nafas. Aus.com, Xiao Hanzi, aku mohon satu hal padamu. Kau segera pergi dan bawa pergi putraku. Aku tidak ingin meninggalkan rumah dan aku akan mati. Li Feng mengangkat kepalanya, matanya memerah. Katanya, penampilan Li Feng dan putranya membuat Murong Yu semakin membunuh. Dilihat dari penampilan mereka berdua, gerbang roh surgawi telah membawa mereka ke jalan buntu. Sekarang mereka putus asa. Setelah menghela napas, Murong Yu menatap Li Guo dan keduanya dengan serius, dan berkata, Paman Li, apakah kau percaya padaku? Li Feng mengangguk. Xiao Fengzi adalah saudaraku, Paman Li, kau memperlakukanku seperti milikmu sendiri. Aku tidak pernah melupakan cinta ini untuk Murong Yu. Kau dalam masalah hari ini, bahkan jika tubuh Murong Yu hancur, aku akan melindungimu dari bahaya apapun. Dan aku bukan lagi sampah yang sama. Hari ini, aku dapat dengan sungguh-sungguh memberitahumu bahwa aku memiliki kemampuan untuk melindungimu. Jika Tianlingmen itu benar-benar mencari kematian, aku bahkan dapat membunuh mereka langsung dari dunia ini. Saat berbicara, aura pembunuh memenuhi tubuh Murong Yu, dan niat membunuhnya pun terisi. Melihat Murong Yu yang sedang membunuh, Li Guo menghela napas. Saat hendak mengatakan sesuatu, ia disela oleh Murong Yu, aku akan mengurus ini. Dengan enggan, Li Feng hanya bisa menceritakan kisahnya dengan tepat. Ketajaman bisnis Li Feng benar-benar terbaik. Hanya dalam waktu 5 tahun, ia membuka cabang Jufulou di seluruh dinasti Daxia. Dan sumber daya keuangan mereka hampir sama dengan keluarga besar yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Tentu saja, warisan keluarga tidak mungkin tertandingi. Karena itu, Tianlingmen pergi ke keluarga Li secara langsung dan mengancam akan mengambil Jufulou. Menara Jufu adalah hasil kerja Li Feng dan putranya. Butuh banyak upaya untuk mencapai skala seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bersedia diambil alih oleh orang lain? Mereka tidak setuju tahun itu, dan murid Tianlingmen sangat marah dan membunuh lebih dari selusin master bawaan di tempat. Mereka juga memberi Li Feng waktu 2 minggu, dan setelah setengah bulan mereka akan mengambil alih Jufulou. Jika mereka masih menolak, maka Li Family Man akan hancur. Murong Yu sangat terkejut dengan ketajaman bisnis Li Feng. Mengenai apa yang dilakukan Tianlingmen, dia sangat kejam. Sebagai sekte kultivasi, mengapa Tianlingmen menginginkan industri sekuler? Secara umum, hal-hal duniawi tidak berpengaruh pada para biksu mereka. Bagaimanapun, emas, perak, dan permata itu adalah hal-hal yang sangat diperlukan di dunia setiap saat, tetapi tidak berguna bagi para kultivator. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa bahkan Tian Yanzong mengendalikan kekaisaran seperti dinasti Xia besar. Apakah karena Tian Yanzong membutuhkan perhiasan emas dan perak dari dunia sekuler? Jelas tidak, mereka memiliki apa yang mereka butuhkan. Apa yang paling penting dalam sebuah kekaisaran? Orang-orang. Sebagian besar murid di sekte kultivasi direkrut dari berbagai tempat. Tidak hanya konferensi kultivasi, tetapi juga berbagai jalan untuk merekrut murid dari berbagai klan besar. Konferensi kultivasi hanya ditujukan untuk keluarga-keluarga besar itu. Kebangkitan pesat keluarga Li dalam beberapa tahun terakhir telah membuka cabang-cabang di seluruh dinasti Daxia. Jika keluarga semacam ini dikendalikan, maka Tianlingmen Tian dapat menggunakan ini untuk merekrut sejumlah besar murid. Terlebih lagi, perhiasan emas dan perak keluarga Li juga dapat membantu mewujudkan ambisi mereka terhadap dunia. Murong Yu tidak bertanya kepada Li Feng mengapa mereka tidak menyerahkan menara Jufu secara langsung atau meninggalkannya secara langsung. Sebaliknya, itu dia, sebuah industri yang telah dia kelola selama bertahun-tahun dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dirampok oleh orang lain, dan dia masih merupakan eksistensi yang tidak akan pernah bisa dia lawan. Jika ini terjadi, Murong Yu lebih suka melawan. Gerbang roh surgawi ini benar-benar mencari kematian. Aura pembunuh muncul di hati Murong Yu, dan bahkan keinginan untuk membunuh dan menghancurkan mereka muncul di hatinya. Berapa lama mereka akan datang? Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam. 3 hari lagi. Li Feng menghela napas. Setelah 3 hari, Murong Yu mencibir dalam hatinya. Kemudian dia tersenyum kepada Li Feng dan berkata, kamu tidak perlu terlalu muram. Denganku, gerbang roh surgawi tidak dapat menyakitimu, jadi jangan mencoba merebut menara Jufu. Mereka adalah sekte,
Xiao Yu, kamu hanyalah seorang manusia. Apakah kamu berencana untuk mengundang seseorang dari mentormu? Li Guo menatap Murong Yu dengan mata berseri-seri. Guru, Murong Yu tersenyum pahit, dia sendirian sekarang. Namun, dia memiliki gurita dan dapat membiarkan kamar dagang gurita melakukan 3 hal untuknya secara gratis. Namun, untuk menangani kekacauan Tianlingmen, dia tidak perlu repot-repot dengan kamar dagang gurita, dia bisa melakukannya sendiri. Jangan khawatir, mereka yang memilikiku di Tianlingmen tidak dapat membantumu. Murong Yu berjanji sambil menepuk dadanya. Meskipun Murong Yu memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi gerbang roh surgawi dan melindungi keluarga Li. Hanya saja Li Feng dan yang lainnya belum pernah melihat kekuatan Murong Yu, dan Murong Yu hanyalah dirinya sendiri. Tianlingmen adalah sebuah sekte. Bagaimana seseorang dapat melawan satu sekolah? Justru karena pemikiran seperti ini, keluarga Li dan yang lainnya merasa semakin terganggu. Namun, mereka juga tahu temperamen Murong Yu. Karena Murong Yu telah memutuskan untuk tinggal, tidak peduli bagaimana mereka membujuknya, dia tidak akan berubah pikiran. Sekarang, mereka hanya berharap bahwa setelah kedatangan Tianlingmen, Murong Yu dapat menemukan kekuatan pihak lain dan pergi. Mereka sama sekali tidak ingin menyakiti Murong Yu. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa kekuatan Murong Yu telah melampaui kognisi mereka. Tidak peduli bagaimana Murong Yu menjelaskan, Li Feng dan yang lainnya masih sangat khawatir dan gelisah. Pada akhirnya, Murong Yu tidak repot-repot menjelaskan, bagaimanapun, 3 hari bukanlah waktu yang lama, hanya sekejap mata. Saat itu, selama Murong Yu membunuh orang-orang di Tianlingmen, Li Feng dan yang lainnya tentu saja tidak akan terus merasa takut. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, semua anggota keluarga Li berkumpul di aula. Dan para ahli bawaan yang mereka sewa semuanya berjaga di luar. Mereka semua tampak gugup, berkeringat di dahi mereka. Sekarang orang-orang di dunia kultivasilah yang berurusan dengan mereka, dan bahkan praktisi kultivasi yang paling buruk pun dapat dengan mudah membunuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Sama seperti pengawal profesional, mereka tidak melarikan diri. Bahkan jika mereka menghadapi kematian, mereka dengan setia menjalankan misi mereka. Dapat dilihat dari sini bahwa kualitas para ahli bawaan yang disewa oleh keluarga Li cukup bagus. Melihat orang-orang yang gugup di dalam, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit lucu. Tetapi pada saat yang sama, kedalaman matanya bersinar dengan niat membunuh. Dewa Tianlingmen, jika bukan karena mereka, bagaimana keluarga Li bisa seperti ini? Tidak hanya berurusan dengan orang-orang di dunia, tetapi juga berani menyentuh saudaranya, itu benar-benar mencari kematian. Suasana di seluruh keluarga Li menjadi lebih tegang dan khusyuk, dan satu-satunya orang yang tidak tegang adalah Murong Yu dan Zhang Ao. Zhang Ao awalnya dibawa oleh Murong Yu untuk berjaga-jaga. Itu benar-benar berfungsi sekarang. Meskipun dia agak meremehkan Tianlingmen itu, dia tidak takut pada 10.000 untuk berjaga-jaga. Hanya ketika seseorang melindungi Murong Yu dari keluarga Li, dia dapat benar-benar merasa lega. Tentu saja, Murong Yu juga dapat menempatkan Li Feng dan yang lainnya ke dunia Hetu Luoshu, itu akan benar-benar aman. Namun, Murong Yu tidak melakukan ini, karena di Hetu Luoshu, mereka tidak dapat melihat kekuatan mereka, tidak dapat melihat Tianlingmen dihancurkan oleh mereka sendiri. Li Feng dan yang lainnya akan benar-benar rileks hanya ketika mereka menyaksikan kekuatan supernatural mereka memusnahkan Tianlingmen. Jika tidak, mereka tidak akan benar-benar bahagia selama sisa hidup mereka. Beberapa lampu pedang terbang ke arah kota Anyi dari kejauhan, dan dengan cepat memasuki kota Anyi, melesat ke arah keluarga Li. Benar-benar mencari kematian untuk tampil terbuka di depan orang-orang duniawi. Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Meskipun dunia tidak asing dengan dunia pemahaman, dan bahkan mendambakan. Namun jika tidak perlu, kultivator tidak akan menunjukkan identitasnya di depan orang-orang duniawi. Seperti perilaku terbang di ketinggian rendah di dunia ini, yang tidak diperbolehkan di alam pemahaman. Dengan sekejap, Murong Yu jatuh dari atap aula dan kembali ke aula. Paman Murong, kamu hebat sekali, kamu bisa terbang. Kamu mengajariku cara terbang, dan aku juga ingin terbang.
Murong Yu baru saja memasuki aula ketika dia melihat si gendut kecil berjalan mendekat dengan mata berbinar-binar, dengan ekspresi iri. Murong Yu menggendong si gendut kecil itu, dengan senyum di wajahnya, apakah kamu ingin belajar? Apakah paman itu mengajarimu dengan baik? Si gendut kecil itu langsung kegirangan dan terus menganggukkan kepalanya, dan tangan kecilnya yang gemuk memegang erat-erat pakaian Murong Yu karena takut Murong Yu akan tiba-tiba pergi. Namun, paman menangani satu hal terlebih dahulu, dan kemudian mengajarimu nanti, oke. Oke, si gendut kecil itu mengangguk dengan bijaksana, dan kemudian kembali ke pelukan ibunya. Tetapi mendengar percakapan antara kedua keponakan dan paman Murong Yu, mata ketiga orang dewasa dari keluarga Li itu berbinar. Xiao Yuzi, Li Feng memanggil Murong Yu, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Tiga cahaya pedang lewat, dan kemudian tiga sosok muncul di ruang terbuka di depan aula. Tiga orang kultivator dengan pedang panjang di punggung mereka. Meskipun mereka bertiga tidak menampakkan aura yang kuat, aura yang tak terlihat itu membuat para master bawaan di sekitar mereka ketakutan. Namun, sebagai pengawal yang setia, mereka tahu misi mereka. Meskipun mengetahui bahwa ketiga orang ini adalah kultivator legendaris, mereka dapat dengan mudah membunuh orang-orang mereka sendiri. Namun, mereka dengan cepat mengepung ketiga orang ini. Aus.com melihat ketiga orang ini, keluarga Li Feng tiba-tiba tampak putus asa. Karena mereka mengenali salah satu dari mereka, dialah yang mencari mereka hari itu. Murong Yu melirik mereka bertiga dengan samar, dan kemudian sedikit penghinaan muncul di wajahnya. 2 periode pembangunan pangkalan, 1 di tahap awal rotasi. Meskipun aku tahu bahwa Tianlingmen tidak akan memiliki master, tetapi hanya para biksu di periode pembangunan pangkalan dan periode rotasi yang membuat Murong Yu sangat meremehkan. Melihat orang-orang di sekitarnya mendekat, biksu yang berada di periode rotasi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Kemudian aura yang menyerupai lautan badai meledak darinya. Boom, boom, boom. Para biksu di alam bawaan yang malang di sekitarnya tertiup ke kejauhan bahkan tanpa waktu untuk bereaksi dalam aura seperti angin kencang dan hujan ini. Melihat master bawaan yang telah mempekerjakannya dengan harga tinggi hanya dengan mendengus dingin, Li Feng dan yang lainnya tiba-tiba menyusut, tetapi mereka merasa lebih putus asa. Hanya ekspresi Murong Yu yang tetap tidak berubah. Bagaimana dengan Zhang Ao? Saat ini, dia tidak berada di rumah Li. Itu luar biasa. Paman, apakah kamu begitu hebat? Pria gemuk kecil berusia 3 tahun itu tidak tahu bahayanya berkurang saat ini, hanya menatap mata ketiga orang di depannya. Anak kecil adalah anak kecil, dan ketika dia melihat sesuatu yang menurutnya hebat, dia berteriak keras, tidak tahu situasinya. Mendengar apa yang dikatakan si gendut kecil itu, Li Feng dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Dan Han Ying bahkan menutupi kata-kata si gendut kecil itu. Karena takut membuat marah 3 kultivator lainnya, mereka akan dibunuh. Murong Yu tersenyum tipis, mereka bertiga hanya sampah. Paman jauh lebih baik dari mereka. Kamu akan berkali-kali lipat lebih baik dari mereka di masa depan. Jika Murong Yu benar-benar mengajari si gendut kecil untuk berlatih, bahkan jika si gendut kecil hanya memiliki bakat biasa, prestasinya di masa depan pasti tidak akan buruk. Ketiga orang di depan mereka tidak lebih dari sekadar pengantar kultivasi. Siapa kamu? Tampaknya keberadaan Murong Yu baru diketahui saat ini, dan biksu di tahap spin-off itu menatap Murong Yu. Hanya dengan tatapan ini, pupil mereka bertiga tiba-tiba menyusut. Karena mereka sama sekali tidak bisa melihat kedalaman Murong Yu. Dia juga orang biasa. Ketiganya ingin mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Murong Yu juga orang biasa. Namun, melihat momentum dan postur tubuh Murong Yu, dia tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa. Guru, ketiganya terkejut, lalu menatap Li Feng dan yang lainnya dengan tatapan tajam, kalian bertiga sudah menemukan seorang kultivator. Bagus sekali, kalian berani menentang Tianlingmen kami, kalian benar-benar mencari kematian. Meskipun mereka bertiga berbicara kepada Li Feng dan yang lainnya, mereka jelas memperingatkan Murong Yu. Mereka bukan 3 orang, tetapi seluruh Tianlingmen. Meskipun kekuatan Murong Yu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melihat tembus pandang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sekte Tianlingmen. Selain itu, kekuatan Murong Yu mungkin tidak terlalu kuat.
Alasan mengapa mereka tidak bisa melihat tembus pandang adalah karena kekuatan mereka rendah. Ya, itu hanya kalian. Murong Yu melirik mereka dengan ringan dan mencibir. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan voli perlahan menamparkan wajah ketiga murid Tian Lingmen. Pada saat ini, ada sesuatu yang membuat mereka bertiga ketakutan. Tangan besar Murong Yu sangat lambat, hanya bergerak perlahan. Mereka ingin menyerang dan menghindar, tetapi mereka ngeri karena tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tangan besar Murong Yu terus-menerus memperbesar dan memperkecil. Jepret, jepret, jepret. Setelah 3 suara renyah, tangan besar Murong Yu menamparkan wajah mereka hampir bersamaan. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang mengejutkan Li Feng dan yang lainnya muncul. Di mata mereka, ketiga kultivator itu tidak menghindar, seolah-olah berdiri diam menunggu Murong Yufan menamparkan mereka. Setelah 1 tamparan, separuh wajah ketiga orang itu langsung membengkak seperti roti kukus. Terlebih lagi, mereka bertiga membuka mulut, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Ada sedikit warna putih di antara darah merah. Jelas, mereka juga ditampar oleh tamparan Murong Yu. Hanya saja, Murong Yu tidak mengandung kekuatan. Kalau tidak, jika Anda hanya menamparkan senjata spiritual tingkat 7 milik Murong Yu, ketiga pemula itu akan langsung difoto menjadi bola saus daging. Seolah kalah, sosok ketiga orang itu langsung terlempar ke arah yang sama. Mereka baru saja menghancurkan sekelompok master alam bawaan, tetapi sekarang Murong Yu menamparkan dan menamparkan mereka. Selama 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, pembalasan datang begitu cepat. Dengan mendengus dingin, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar. Tangan besar itu membesar di udara dan langsung menyelimuti mereka bertiga. Ketika mereka berada di kehampaan, mereka ditangkap kembali dan dilemparkan ke ruang terbuka di depan aula. Paman Murong luar biasa. Pria gemuk kecil itu melepaskan diri dari tangan ibunya dan bertepuk tangan dengan keras. Namun, Li Feng dan para ahli bawaan serta yang lainnya terkejut, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata yang tampak seperti monster. Terutama para ahli bawaan itu, mereka tahu kekuatan 3 kultivator Tian Lingmen, tetapi Murong Yu bahkan lebih kuat dari mereka. Tembakan Murong Yu berdampak besar pada mereka. Untuk beberapa saat, semua orang tercengang, menatap Murong Yu dengan kaget. Namun, ketiga orang buangan Tian Lingmen itu menatap Murong Yu dengan getir. Mulutnya menggeliat, tetapi dia tidak bisa bersuara. Baru saja tamparan Murong Yu telah menghancurkan rahang mereka, dan sekarang mereka bahkan tidak bisa berbicara. Murong Yu tidak peduli ketika dia merasa orang banyak itu terkejut, atau getir, atau terlihat seperti monster. Dia sudah terbiasa dengan penglihatan seperti ini. Namun, saat ini, dia sedang menatap pria gemuk kecil yang sedang bertepuk tangan kecilnya dengan mata aneh. Pria kecil ini bahkan tidak tahu apa bahayanya, dia hanya bersemangat membabi buta. Zhang Ao, setelah menamparkan ketiga orang ini, Murong Yu berteriak. Sesosok terbang dari luar rumah Li, itu adalah Zhang Ao. Kamu di sini untuk melindungi mereka. Sebelum aku kembali, siapapun yang dekat dengan keluarga Li akan dibunuh tanpa ampun. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Baik, pemimpin. Zhang Ao menerima perintah. Murong Yu menyerahkan sepotong batu giok kepada Zhang Ao dan menyuruhnya untuk segera menghancurkannya saat dalam bahaya, sehingga dia bisa kembali secepat mungkin. Segera, dia melambaikan tangannya yang besar, mengulurkan tangannya yang besar dan meraih 3 gurun Tian Lingmen, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba melompat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Dalam keadaan normal, Murong Yu menamparkan 3 gurun itu sampai mati. Hanya saja demi keluarga Li, dia harus sepenuhnya menghapus gerbang roh surgawi ini. Menginjak Bingzi Jue, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya, dan muncul dari kota Anyi seketika seperti teleportasi. Melihat pemandangan di sekitarnya yang dengan cepat memudar, warna dengki di mata 3 gurun Tian Lingmen telah menghilang saat ini, tetapi mereka terkejut ketika mereka digantikan. Kecepatan ini lebih dari 100 kali lebih cepat dari pedang terbang mereka. Dan mereka bahkan lebih takut dengan kekuatan Murong Yu. Melempar ketiga sampah ini ke tanah, Murong Yu melihat sekeliling, tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, tanpa diduga, saya datang ke sini secara tidak sengaja.
Gunung Tianzu dapat dikatakan sebagai tempat yang mengubah hidup Murong Yu. Di sini, Murong Yu bertemu dengan Hetu Luoshu, dan dengan demikian melompat dari sampah yang tidak dapat dibudidayakan menjadi keberadaan dengan bakat melawan langit. Faktanya, alasan mengapa Murong Yu tidak dapat berlatih hanya karena dia adalah benda langit yang kacau. Setelah bertemu dengan Hetu, dia berpikir bahwa hubungan, catatan benda langit yang kacau, adalah satu-satunya cara dia dapat berlatih. Melihat ke pegunungan, pikiran Murong Yu tampaknya telah kembali ke musim dingin yang asli. Itu adalah musim dingin ketika Murong Ling menendang dirinya sendiri dari tebing. Hari ini aku masih bisa hidup, aku takut aku masih akan sangat berterima kasih kepada Murong Ling. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang yang sudah meninggal itu sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Namun yang aneh adalah ketika aku kembali ke tempat lama, hal-hal lama itu teringat lagi. Saat ini, hati Murong Yu tidak lagi memiliki kebencian seperti dulu. Mungkin karena kekuatannya yang kuat dan visinya yang lebih tinggi. Mereka yang dulu menyendiri hanya bisa merangkak di bawah kaki mereka dan melihat ke atas pada diri mereka sendiri. Ya, hanya melihat ke atas. Hanya dalam waktu 5 tahun, Murong Yu telah mencapai periode keheningan spiritual, dengan kekuatan 300 bunga pansi. Kekuatan sejati bahkan adalah biksu yang dapat bersaing dengan periode kesengsaraan atau bahkan periode transformasi. Dan para jenius yang disebut-sebut dulu, aku khawatir mereka hanya dalam periode fondasi atau rotasi. Di mata Murong Yu sekarang, kebencian di awal hanyalah seperti permainan anak-anak, dan secara bertahap telah memudar. Sekarang tujuannya adalah menjadi abadi dan dewa, mengejar kekuatan yang dahsyat dan keabadian. Di mana gerbang roh surgawi? Mengapa kamu melakukan sesuatu pada keluarga Li? Murong Yu menggelengkan kepalanya, mengalihkan pikirannya kembali untuk melihat ke tanah seperti anjing mati, dan bertanya dengan suara dingin. Ketiganya menatap Murong Yu dengan mata ngeri, mulut mereka menggeliat, mencoba berbicara, tetapi mereka hanya bisa mengeluarkan suara, "Ah, apakah ada cara untuk mendapatkan informasi yang saya inginkan dari mereka?" Murong Yu menyeret Hetu keluar dari dunia Hetu Luoshu dan bertanya. "Tidak mudah, baca saja ingatan mereka secara langsung." Hetu berkata dengan ringan. Murong Yu memutar matanya, Hetu mengatakannya dengan sederhana, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan teknik ini. Aus.com Hetu tidak berbicara omong kosong, mengulurkan tangan, seberkas cahaya muncul, dan dia langsung tenggelam ke tubuh Murong Yu. Seketika, Murong Yu tiba-tiba memiliki teknik pencarian ingatan di benaknya. Pencarian dewa bukanlah teknik menyerang, hanya memiliki satu fungsi yaitu mencari dewa dan membaca ingatan. Pencarian dewa tidaklah rumit, Murong Yu hanya membacanya 3 kali, dan setelah mengalaminya, ia akan berhasil mengolah teknik ini. Perlahan-lahan datang ke seorang kultivator selama periode pembangunan fondasi, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar untuk menutupi kepala lawan. Secara diam-diam, pencarian dewa sudah berjalan. Ini adalah teknik yang sangat istimewa. Ketika Murong Yu mulai mencari para dewa, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya ia memasuki ruang khusus. Ruang ini sangat besar, dan ada banyak fragmen yang tersimpan dalam ingatan biksu selama periode pembangunan fondasi. Begitu pikirannya bergerak, roh Murong Yu langsung menyerbu. "Apa?" Pada saat ini, biksu yang telah membaca ingatannya berteriak. Kemudian Murong Yu menemukan bahwa ruang tempat ia berada tiba-tiba hancur, dan semua ingatan itu menghilang dalam sekejap. Murong Yu menarik tangannya dengan terkejut, dan kemudian ia menemukan bahwa kultivator pembangunan fondasi yang malang ini telah berdarah dari nadinya dan sudah mati. Kesalahan. Murong Yu tersenyum, datang ke depan biksu pembangun fondasi lainnya, dan mulai membaca ingatannya. Setelah melakukan kesalahan, Murong Yu memiliki pengalaman. 2 orang berikutnya tidak mati saat dia membaca ingatan. Menempatkan tangannya kembali dari kepala kultivator selama periode spin-out, Murong Yu mencibir dan menamparnya dengan telapak tangan. Boom! Setelah ledakan, tubuh ketiga orang itu tiba-tiba meledak menjadi bubuk. Ini bukan kekuatan Murong Yu, tetapi kekuatan guntur hitam. Tianlingmen. Murong Yu naik ke udara, dan setelah mengenali arah di kehampaan, dia terbang ke arah Tianlingmen. Seperti yang awalnya dipikirkan Murong Yu,
Sekte Tianling tidak lebih dari satu dari banyak sekte kultivasi di dunia kultivasi, dan kekuatannya bahkan tidak sebaik sekte Qingguang. Yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Kepala Tianlingmen, seorang biksu di tahap akhir integrasi. Selain itu, sesepuh lain mencapai tahap gangguan. Kecuali dua biksu yang nyaris dianggap master ini, 100 atau 200 biksu yang tersisa semuanya sampah. Hanya ada sejumlah biksu yang terbatas dalam periode out of aperture. Ini dibaca dari ingatan tiga murid Tianlingmen, dan seharusnya tidak ada yang palsu. Namun ada ingatan yang membuat Murong Yu sedikit mengernyit. Dalam beberapa tahun terakhir, Tianlingmen mulai merekrut murid di dunia. Dalam 3 tahun ini, mereka bahkan telah menemukan lebih dari 100 orang yang memenuhi syarat di dunia. Terlebih lagi, semua murid ini adalah anak-anak. Yang paling membuat marah Murong Yu adalah orang-orang ini ditangkap langsung oleh Tianlingmen. Baik itu keluarga besar atau orang biasa, selama mereka ditemukan memenuhi syarat, mereka semua akan dibawa pergi. Orang-orang ini benar-benar terkutuk. Murong Yu sangat kejam. Berapa banyak keluarga yang dihancurkan oleh pendekatan Tianlingmen. Mereka semua harus dibunuh hanya dengan ini. Mengendalikan keluarga Li adalah salah satu cara bagi Tianlingmen untuk membunuh para murid. Bagaimanapun, dia bukan hanya gerbang roh surgawi di dekatnya. Dinasti Daxia bahkan dikendalikan oleh Tian Yanzong, salah satu dari 10 sekolah kultivasi besar. Dan begitu Tian Yanzong mengetahui aktivitas mereka, mereka takut mereka akan dicabut dalam semalam. Oleh karena itu, mereka menaruh ide mereka pada menara Jufu milik keluarga Li. Sebuah restoran yang dibuka di seluruh dinasti Daxia hanyalah cara yang mudah untuk menemukan murid bagi mereka. Namun, Murong Yu memiliki pertanyaan. Mereka memanggil begitu banyak murid, apakah mereka memiliki sumber daya ini? Tanpa sumber daya, tidak peduli berapa banyak murid yang memanggil, itu tidak berguna dan tidak dapat berkembang sama sekali. Tianlingmen ini aneh. Murong Yu berpikir dalam hatinya. Sayang sekali ketiga murid itu terlalu rendah di Tianlingmen, dan tidak banyak berita yang berguna. Tidak masalah jika itu tidak cukup, Murong Yu sudah tiba di luar gerbang Tianling. Energi spiritual di sini sangat kuat. Tepat ketika dia mendekati Tianlingmen, Murong Yu merasakan energi spiritual yang kuat mengalir ke wajahnya. Intensitas energi spiritual ini telah jauh melampaui Qingguang Zong berkali-kali. Meskipun tidak sebanding dengan 10 sekolah utama seperti Sutianzong dan Yingxiangu, itu jauh dari sekolah menengah rata-rata. Apakah ada urat spiritual di bawah gerbang Tianling? Tiba-tiba Murong Yu sedikit bersemangat. Hanya ada satu kemungkinan untuk energi spiritual yang begitu kuat, dan itu adalah bahwa urat spiritual ditekan di bawah tanah. Tidak heran Tianlingmen berani merekrut murid secara agresif, bahkan jika tidak ada pil, energi spiritual di sini cukup untuk kultivasi normal. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Teknik pemulihan payudara. Murong Yu menyembunyikan aura dasar kultivasinya dan menyelinap ke gerbang roh surgawi secara diam-diam. Masih ada seorang biksu di alam tahap integral di sini, dan Murong Yu harus menemukannya dan langsung membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan yakin untuk bertarung secara langsung. Selain itu, ada lebih dari 100 nyawa tak berdosa yang diambil oleh mereka. Jika terjadi pertempuran besar, Qi Yu akan terpengaruh, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat Murong Yu. Oleh karena itu, dia harus menemukan Master Sekte Tianlingmen dan Master Periode Gangguan, lalu membunuh mereka. Di bawah pengaruh teknik penahan nafas dan Bing Zijue, Murong Yu memasuki gerbang roh surgawi seperti hantu. Tianlingmen tidak terlalu besar, juga tidak terlalu rumit. Namun, gerbang ini juga terbagi menjadi beberapa puncak. Ada banyak bangunan di setiap puncak gunung. Rupanya, itu seharusnya menjadi tempat tinggal biasa para pengikut Tianlingmen. Setelah memasuki Tianlingmen, auranya menjadi semakin kuat. Jika Anda berlatih di sini, kecepatan kultivasinya pasti beberapa kali lipat dari dunia luar. Namun, yang membuat Murong Yu merasa aneh adalah energi spiritual di sini begitu kuat, mengapa Master Sekte Tianlingmen hanya seorang biksu dalam periode Fit. Kekuatan seluruh sekolah bahkan lebih buruk. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, apakah mereka mulai merekrut sejumlah besar pengikut? Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa meskipun gerbang roh surgawi ini telah ada sejak lama, baru dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki energi spiritual yang begitu kuat.
Jika tidak peduli seberapa buruk kualifikasi Tianlingmen, mereka tidak akan begitu sampah. Terlebih lagi, jika aura tempat ini selalu begitu kuat, saya khawatir aura itu akan diambil oleh sekolah lain. Di alam kultivasi, perampasan surga dan berkah semacam ini terjadi setiap hari. Menurut ingatan yang dibaca dari 3 orang malang dari Tianlingmen, Murong Yusen tanpa sadar tenggelam seperti gunung tertinggi di Tianlingmen, dan itu juga merupakan puncak dengan energi spiritual terkuat. Ini adalah kediaman Master Sekte dan Tetua Tianlingmen, dan para Master Sekte dan Tetua itu umumnya berada di gunung ini. Setelah menginjakkan kaki di gunung ini, Murong Yu menemukan bahwa aura di sini lebih kuat daripada tempat lain. Tampaknya aura yang kaya itu keluar dari sini. Mungkinkah ada urat spiritual yang ditekan di bawah gunung ini? Murong Yu menjadi lebih yakin dengan tebakannya di dalam hatinya. Tidak banyak bangunan di puncak gunung, kecuali aula utama, hanya ada bangunan yang tersebar di tengah gunung. Ini adalah tempat tinggal para tetua Tianlingmen. Mengandalkan misteri teknik penahan nafas dan Bing Zijue, Murong Yu diam-diam memasuki sebuah gedung. Senian keluar, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada seorang lelaki tua duduk bersila di sebuah ruangan untuk berkultivasi. Keluar dari periode lubang, meskipun Murong Yu hanya dalam tahap keheningan spiritual, ia telah mencapai kekuatan 300 bunga pansi, yang setara dengan kekuatan 3 naga bertanduk. Meskipun tetua Tianlingmen berada di ranah tahap out of aperture, ia hanya memiliki kekuatan naga bertanduk 2, dan bahkan tidak sebaik Murong Yu. Oleh karena itu, setelah Murong Yu melihatnya, ia dapat melihat ranahnya pada pandangan pertama. Mengapa kau tidak membunuhnya terlebih dahulu? Murong Yu mengerang. Tidak sulit untuk membunuh orang ini dengan kekuatannya, tetapi ia takut gerakan pembunuhannya akan terlalu besar, yang membangunkan Master Sekte Roh Surgawi dari tahap gabungan. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu akhirnya melakukannya. Menurunkan 100 burung menuju tombak Phoenix, yang telah berhasil berevolusi ke tingkat senjata peri, Murong Yu berjalan dengan angkuh ke depan ruangan dan menendangnya ke bawah. Boom! Bagaimana gerbang kayu itu dapat menahan kekuatan Murong Yu? Ia hancur oleh sebuah tendangan. Gerakan pintu yang rusak juga membangunkan lelaki tua yang sedang berlatih di ruangan itu, Tetua Tianlingmen. Lelaki tua itu terbangun dan tiba-tiba membuka matanya. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat kepala tombak hitam melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan menusuk ke arahnya. Orang tua itu terkejut dan terkejut tanpa alasan, dan dengan sebuah pikiran, dia akan mundur dengan keras sambil meningkatkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri hanya ketika Murong Yu bersiap untuk serangan diam-diam? Engah! Burung-burung hitam itu memancarkan kekuatan hitam ke arah senjata Phoenix, seperti guntur dan kilat hitam. Di bawah serangan kekuatan pamungkas Murong Yu, sebuah tembakan telah menembus kepalanya sebelum orang tua itu bisa bereaksi. Setelah ledakan, tetua Tianlingmen yang tragis itu ditikam sampai mati oleh Murong Yu bahkan tanpa melihat ada yang menyelinap padanya. Dengan kekuatan dan kecepatan absolut, tetua gerbang roh surgawi di tahap out of aperture benar-benar terbunuh oleh satu pukulan oleh Murong Yu, yang hanya memiliki tahap jiwa. Menarik tas penyimpanan di pinggang tetua itu, meskipun dia tahu bahwa tetua itu mungkin tidak memiliki sesuatu yang baik, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah meninggalkan gedung ini, Murong Yu menyelinap ke gedung lain secara diam-diam. Dengan menggunakan metode yang sama, Murong Yu membunuh 5 tetua Tianlingmen dalam waktu kurang dari setengah hari. Sekarang hanya ada satu tetua di tahap pengalih perhatian dan penguasa Tianlingmen di tahap gabungan. Di depan sebuah gedung, Murong Yu menyembunyikan sosoknya. Ada aura yang kuat di depannya, itu pasti tetua di tahap pengalih perhatian. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, saya khawatir dia tidak bisa membunuh tetua ini dengan satu pukulan. Tentu saja, Murong Yu juga tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Setelah merenung sejenak, Murong Yu pasti akan melepaskan tetua yang mengganggu ini terlebih dahulu. Lanjutkan dan bunuh pemimpin Sekte Tianlingmen terlebih dahulu. Murong Yu diam-diam meninggalkan gedung, dan kemudian dengan cepat mencapai puncak gunung. Dia dengan hati-hati melepaskan pikiran ilahinya dan mengamati aula ini, tetapi yang mengejutkan Murong Yu, tidak ada seorang pun di aula ini atau bahkan beberapa bangunan di dekatnya.
Apakah pemimpin sekte Tianlingmen ini keluar? Ekspresi Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Jika orang ini benar-benar tidak ada di Tianlingmen, bagaimana jika Murong Yu menghancurkan Tianlingmen? Begitu orang ini mengetahui bahwa sekte yang dia buat sendiri telah dicabut oleh orang lain, maka dia pasti akan menjadi gila dan membalas dendam. Murong Yu, tidak masalah, kamu berani datang untuk membalas dendam. Aku akan membunuhmu. Hanya saja Murong Yu memiliki kekuatan ini, tetapi keluarga Li Feng tidak. Dan Murong Yu tidak dapat melindungi mereka oleh Li Feng dan yang lainnya selamanya. Justru karena mentalitas inilah Murong Yu ingin mencabut Tianlingmen, tidak meninggalkan siapapun. Aus.com. Tiba-tiba, Murong Yu menepuk alisnya dengan keras. Saat ini, dia teringat bahwa ingatan ketiga murid Tianlingmen sepertinya mengatakan bahwa sang guru telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Mundur, tentu saja bukan di sini. Mungkin di gua terdekat atau area terlarang lainnya di Tianlingmen. Jika memang begitu, maka selesaikan dulu tetua yang terganggu itu, aku tidak percaya kau tidak akan keluar. Murong Yu mencibir, dan kemudian Probel langsung mengeluarkan busur semesta dari dunia Hetu Luoshu. Dengan harta karun ini di tangan, Murong Yu bahkan tidak repot-repot untuk memulai dengan tetua yang mengganggu itu. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki keyakinan untuk membunuh tetua itu dengan kekuatannya, itu akan memakan waktu. Jika selama proses itu, Master Sekte Tianlingmen terbangun dan bergabung untuk menghadapi Murong Yu, aku khawatir Murong Yu tidak akan dapat membunuh mereka. Busur dan tembak. Dengan So, anak panah yang bergetar berubah menjadi cahaya keemasan, merobek celah di kehampaan, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Murong Yu. Bisakah target membunuh seseorang di ruangan bawah? Ini adalah keajaiban busur Qian Kun dan anak panah goyang. Selama Murong Yu mengunci napas orang itu, dimanapun dia berada, tembakan anak panah akan secara otomatis menyerang target, tanpa henti. Tetua yang terganggu yang sedang berkultivasi tiba-tiba gemetar di dalam hatinya. Napas yang sangat berbahaya dan menakutkan muncul di dalam hatinya. Ini adalah napas kematian. Para tetua tahap gangguan merasa aneh, tetapi dia berada dalam seni bela diri, bagaimana perasaan berbahaya seperti itu bisa muncul? Apakah ada yang ingin bunuh diri? Tertawa, wajah tetua tahap gangguan tiba-tiba berubah drastis, dan dia bahkan mendengar aura tajam dan sangat tajam menyerangnya dengan aura penghancur. Tidak lagi ragu-ragu, tetua yang terganggu itu berteriak dengan marah, dan sosoknya tiba-tiba terangkat ke udara. Ledakan, kekuatan mengerikan itu meledak, dan bangunan tempat tetua tahap gangguan itu berada tiba-tiba hancur oleh ledakannya seperti kekuatan badai. Dan dia telah naik ke udara. Tertawa. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan melesat. Tetua yang mengganggu itu berteriak dan langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Ledakan, langit berguncang dan bumi berguncang, dan kehampaan terdistorsi. 20 naga bertanduk muncul di atas kepalanya dari udara tipis, menyebarkan gigi dan cakar mereka yang menari-nari, memancarkan aura yang menakutkan, menutupi langit dan matahari, menghancurkan langit dan bumi. Tetapi tetua tahap gangguan itu meraung, dan kekuatan 20 naga bertanduk itu memadatkan cahaya keemasan dari tembakan laser dan meledak dengan ganas. Ledakan, napas yang mengerikan menghancurkan dunia dan melesat keluar. Namun, lawannya adalah Shocking Arrow. Perlu dicatat bahwa ketika fase spin-off masih dalam fase fusi, Murong Yu menembak dan membunuh seorang biksu dalam fase pengalih perhatian dengan panah goyang. Terlebih lagi, kekuatan Murong Yu sendiri sekarang sebanding dengan periode kemunculan. Setelah suara yang mengejutkan, kekuatan yang diledakkan oleh tetua tahap pengalih perhatian benar-benar rentan di depan Shocking Arrow, dan langsung hancur. Namun, Shocking Arrow tampaknya tidak terhalang, merobek kekosongan, berubah menjadi cahaya keemasan, dan meledak ke arah tetua tahap pengalih perhatian. Tetua tahap pengalih perhatian terkejut, sosoknya bergoyang, dan tiba-tiba mundur dengan keras. Dalam proses ini, dia mengeluarkan pedang terbang, mengumpulkan kekuatan pamungkas, dan sekali lagi runtuh dan membunuh masa lalu. Boom! Namun, di depan Shocking Arrow, kekuatannya masih rentan. Boom! Pada akhirnya, setelah para tetua periode pengalih perhatian membombardir dan membunuh 3 kali tanpa hasil, Shocking Arrow akhirnya membombardirnya. Kekuatan mengerikan meletus secara langsung,
dan tubuh rapuh tetua tahap gangguan itu segera meledak, dan awan darah bergejolak. Satu-satunya tetua pengganggu Tianlingmen terbunuh. Panggil. Setelah membunuh tetua pengganggu ini, panah gemetar berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali. Suara keras yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya telah membuat khawatir para murid Tianlingmen, tetapi Tuan Tianlingmen masih menghilang. Tidak bisakah bangun dengan gerakan sebesar itu? Murong Yu sedikit mengernyit. Bahkan saat mundur, Master Sekte Tianlingmen ini seharusnya terbangun oleh gerakan tadi. Hanya saja, jelas bukan sekarang. Apakah orang ini sudah mati? Atau apakah dia sedang mundur di bawah tanah? Tiba-tiba, Murong Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Sangat mungkin bahwa urat spiritual ditekan di bawah Tianlingmen, tetapi penguasa Tianlingmen belum keluar untuk waktu yang lama, dan sangat mungkin dia akan ditutup di dekat urat spiritual. Murong Yu tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Karena kamu tidak akan keluar, Murong Yu mencibir, lalu dia membuka sosoknya, dan menghilang ke tempat yang sama dalam sekejap. Apa? Setelah momen berikutnya, jeritan terus datang dan pergi. Hanya mengandalkan mereka untuk secara paksa menculik anak-anak dunia untuk menjadi murid mereka, mereka semua pantas mati. Oleh karena itu, setelah membunuh para tetua yang mengganggu, Murong Yu memulai pembantaian. Menginjak Bingzi Jue, sosok itu seperti pita yang terus-menerus mengalir melalui Tianlingmen. Kemanapun dia pergi, ada kabut darah yang naik ke langit dan jeritan satu demi satu. Tidak butuh waktu lama bagi 1 atau 200 murid Tianlingmen untuk dibunuh oleh Murong Yu. Kekuatan para murid ini benar-benar terlalu rendah, bahkan sudah terlambat untuk melarikan diri. Setelah membunuh para murid ini, Murong Yu menemukan anak-anak yang telah ditawan oleh mereka. Lebih dari 100, hampir 200, dan kualifikasi semua orang tidak buruk. Ini mendekati 200 keluarga, dan Tianlingmen telah menghancurkan 200 keluarga dengan cara ini. Dan jika Murong Yu tidak menghentikan mereka, di hari-hari mendatang, lebih banyak keluarga akan dihancurkan oleh mereka. Dengan lambaian tangannya yang besar, anak-anak yang masih panik ini dibawa langsung ke dunia Hetu Luoshu. Dia tidak punya waktu untuk menghibur para murid ini, dan sekarang tujuan utamanya adalah untuk menemukan Master Sekte Gerbang Roh Surgawi, dan dialah biang keladi semua ini. Pada akhirnya, setelah mencari untuk waktu yang lama, Murong Yu menemukan pintu masuk yang sangat rahasia di sebuah aula di puncak tertinggi Tianlingmen. Jika bukan karena aura di sini jauh lebih kuat daripada tempat lain, jika tidak, Murong Yu bahkan tidak ingin menemukan pintu masuk ini. Ini adalah terowongan yang panjang. Begitu dia memasuki tikungan, Murong Yu merasa bahwa aura di sini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Pasti ada urat spiritual di bawah. Tatapan mata Murong Yu menjadi lebih yakin. Seketika, dia membalikkan tubuhnya, dan berlari kencang menuruni tikungan menurun yang berliku-liku ini. Entah sudah seberapa jauh dia melangkah, Murong Yu sudah menembus tanah, mungkin jaraknya puluhan mil. Namun, terowongan itu masih belum berujung. Namun auranya semakin kuat dan kuat. Tidak heran ada gerakan besar di tanah dan aku tidak menyadarinya. Ternyata terowongan itu sangat dalam. Ucap Murong Yu dalam hati dengan ekspresi aneh di wajahnya sambil berlari kencang. Belum lagi gerakan tadi tidak terlalu besar, bahkan jika gerakannya beberapa kali lebih besar, itu mungkin tidak terpancar di sini sama sekali. Akhirnya, setelah beberapa saat berderap, Murong Yu tiba-tiba terbuka di depannya. Pada saat ini, Murong Yu telah memasuki gua bawah tanah seperti Vena Roh tingkat ke-9 di alam surga ekstrim. Murong Yu menggunakan teknik penahan nafas untuk mengurangi napasnya, dan kemudian dengan hati-hati menukik ke depan. Ledakan. Sebelum dia berjalan jauh, Murong Yu mendengar suara air mengalir datang dari depan. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi aneh, mungkinkah semua urat spiritual ada di gua bawah tanah, berubah menjadi sungai bawah tanah. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir sebaliknya, urat spiritual yang kacau di kedalaman gunung iblis seperti ini, hal yang sama berlaku untuk urat spiritual tingkat ke-9 di alam surga ekstrim, dan sama di sini. Segera setelah itu, sungai bawah tanah yang deras muncul di depan Murong Yu. Meskipun jauh lebih rendah dari kapal roh tingkat ke-9 di alam surga ekstrim, itu tidak buruk, itu setara dengan setengah sungai biasa, dan arusnya terengah-engah.
Setidaknya pembuluh darah roh 2 tahap. Setelah melihat pembuluh darah roh itu, mata Murong Yu tiba-tiba berseri-seri. Pembuluh darah spiritual ini bahkan lebih maju daripada yang dia taklukkan di reruntuhan alam surga ekstrim. Dan itu tidak terlalu maju, Murong Yu berpikir dalam hati bahwa dia harus bisa menaklukkannya. Namun, Murong Yu tidak terlalu bersemangat, masih ada seorang biksu dalam tahap perkawinan di tanah gua. Akhirnya, di bawah pencarian Murong Yu, dia melihat Master Sekte Tianlingmen yang sedang mengasingkan diri di sebuah ruangan batu. Melihat bahwa orang ini masih mengasingkan diri dan tidak tahu apa-apa tentang kedatangannya, Murong Yu tidak dapat menahan senyum sinis di wajahnya. Kemudian dia mengeluarkan busur Qiankun dan anak panah goyang. Dia bermaksud menggunakan busur Qiankun untuk langsung menyelesaikan orang ini yang agak sulit baginya sekarang. Bagaimanapun, pihak lain memiliki masa yang tepat. Tanpa harta karun ini, Murong Yu benar-benar tidak yakin bahwa dia akan dapat membunuhnya. Tepat ketika Murong Yu baru saja membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, kepala Sekte Tianlingmen di dalam tampaknya bereaksi, dan matanya tiba-tiba tertutup dan terbuka. Keempat mata saling berhadapan. Pada saat ini, keduanya terkejut. Terutama Murong Yu yang begitu ketakutan sehingga dia tiba-tiba melepaskan tangan busurnya. Tertawa. Namun, meskipun demikian, anak panah bergetar berubah menjadi cahaya keemasan, merobek kekosongan, dan melesat ke arah kepala Sekte Gerbang Roh Surgawi di ruang batu di depan. Aus.com Sang Master Sekte Tianling meraung marah. Orang ini berhasil menyelinap ke dalam terowongan rahasia yang tak tertandingi tanpa menyadarinya. Kemudian, sektenya sendiri kemungkinan besar telah dihancurkan oleh pihak lain, dan orang ini benar-benar ingin bunuh diri. Dengan suara, Swiss orang ini tidak bangun, dan menghilang begitu saja hanya dengan duduk di tanah seperti ini. Pada saat yang sama, Murong Yu tiba-tiba merasakan bahaya. Pertama kali dia mengorbankan pakaian peri sutra ungu. Dengan suara, bang, permukaan tubuh Murong Yu tiba-tiba ditutupi oleh lingkaran ungu. Itu adalah efek perlindungan dari pakaian peri sutra ungu. Pada saat yang sama, Murong Yu memegang busur Qiankun seberat 800.000 kati dan menebas dengan keras ke arah kekosongan di depannya. Ledakan. Sebuah tangan besar meledak keluar dari kekosongan dengan keras, dan menghantam busur Qiankun yang telah ditebas Murong Yu. Setelah suara keras itu, Murong Yu dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya serta busur Qiankun terguncang dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu di bawah tanah, dan gua bawah tanah itu terlalu kecil, jadi Murong Yu langsung membombardir dinding gua bawah tanah itu. Kekuatan besar meletus, dan bahkan batu terkeras yang dilewati Murong Yu pun langsung hancur. Setelah dibombardir selama beberapa mil, Murong Yu akhirnya menstabilkan sosoknya. Di depannya, sebuah lorong panjang berbentuk manusia telah muncul, mengarah langsung ke depan Master Sekte Tianlingmen. Bukankah itu berarti kekacauan ini hanya periode yang pas? Bagaimana bisa berteleportasi? Murong Yu meraung sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Ya, dia hanya kesal. Meskipun Master Sekte Tianlingmen mengejutkannya, jangan lupa bahwa tubuh fisiknya telah mencapai level senjata spiritual kelas 7, dan dia dilindungi oleh pakaian abadi sutra ungu. Serangan ini terlihat mengerikan, tetapi itu tidak dapat menyakitinya sama sekali. Murong Yu yang sangat kesal, membawa busur semesta ke dunia Hetu Luoshu, mengayunkan 100 burung dan tombak Phoenix di belakangnya, dan sementara sosoknya bergetar, itu berubah menjadi aliran cahaya menuju roh surgawi yang memiliki masa kesusahan. Penjaga gerbang bergegas mendekat. Teleportasi, hanya biksu yang telah mencapai masa kesusahan yang dapat memahaminya. Master Sekte Gerbang Roh Surgawi akan berteleportasi, jadi dia secara alami adalah seorang kultivator selama masa kesengsaraan. Namun, bahkan jika lawannya adalah seorang biksu yang melewati masa malapetaka, dia tidak takut. Jika itu masalah besar, dia hanya melarikan diri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa bahkan Master Gerbang Roh Surgawi dapat membunuhnya. Melihat Murong Yu terbang keluar dengan pukulannya sendiri, Master Sekte Tianlingmen memancarkan cahaya dingin, dan dia ingin memanfaatkan momentum itu untuk mengejar Murong Yu dan membunuh Murong Yu dalam satu gerakan. Namun, saat dia hendak berteleportasi, dia merasakan napas berbahaya mengunci dirinya. Master Sekte Tianlingmen merasa ngeri, menoleh dan melihat ke atas, tetapi melihat anak panah emas itu berbalik dan melesat ke arahnya.
Mencari kematian. Master Sekte Tianlingmen berteriak dan menghantam dengan pukulan. Boom! Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan ganas, dan kekuatan benturan yang mengerikan itu meledakkan anak panah yang mengguncang langit. Tepat ketika Master Sekte Tianlingmen mengira bahwa dia telah mematahkan anak panah yang mengguncang langit. Anak panah yang mengguncang membuat suara patah yang tajam lagi, dan terus membunuhnya. Dengan mendengus dingin, Master Sekte Tianlingmen berteleportasi dan muncul di sisi anak panah yang mengguncang, dengan tangannya yang besar terulur, dia hendak meraih anak panah yang mengguncang. Namun, anak panah yang mengguncang itu seperti kehidupan. Melihat lawannya meraihnya, tiba-tiba ia melesat maju dengan yang semakin cepat, menghindari serangan dari Master Gerbang Roh Surgawi. Kemudian ia berbalik lagi, dan kembali menembak ke arah Master Sekte Gerbang Roh Surgawi. Tanpa henti, harta karun. Pada saat ini, Master Sekte Tianlingmen akhirnya menemukan keajaiban panah gemetar. Dengan seruan, sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi melesat ke panah gemetar, ingin mengambil panah gemetar itu sebagai miliknya. Sayang sekali, bagaimana panah gemetar bisa begitu ingin ditangkap. Bahkan jika Master Sekte Gerbang Roh Surgawi berteleportasi, ia tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Tiba-tiba, cahaya di dalam gua bawah tanah berkedip-kedip, dan kekuatannya vertikal dan horizontal, dan ada sosok di mana-mana. Matikan aku. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya bergegas keluar, berteriak, dan 300 hantu kental meledak dari atas kepalanya, menghantamkan tembakan ke Master Sekte Roh Surgawi. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak, dan seluruh gua bawah tanah tiba-tiba tidak dapat lagi menahan dampak kekuatan yang mengerikan itu, tiba-tiba hancur dan mulai runtuh. Kamu ingin mati? Melihat ini, penguasa Tianlingmen berteriak. Dan setelah sekian lama, dia tidak dapat menaklukkan anak panah, yang membuatnya merasa tidak tahu malu. Dan dia juga menduga bahwa Murong Yu telah mengakui panah dewa ini. Jika Anda ingin menaklukkan panah dewa ini, Anda harus terlebih dahulu membunuh Murong Yu. Sebuah pukulan muncul, dan langit runtuh. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan ganas, menyapu radius puluhan mil. Ledakan. Di bawah pengaruh kekuatan mengerikan kedua pria itu, bumi mulai runtuh, mengubur semua orang. Murong Yu mengenakan pakaian abadi, memegang peralatan abadi, dan kekuatan 300 naga di kepalanya. Kekuatan mengerikan meletus, dan tanah serta kerikil di sekitarnya sama sekali tidak bisa mendekat. Namun, itu juga memengaruhi penglihatannya. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu menginjak Bing Zijue, dan seluruh orang itu berubah menjadi aliran cahaya, langsung menghancurkan tanah, dan bergegas ke tanah.